Halo amigos parantos kumaha mangos, balik lagi di Gayakin Movie yang kali ini akan membawakan alur fairy tale sampai episode 243 yang akan menceritakan pertarungan para peri melawan iblis-iblis dari Tartaros. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, simak aja videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini diawali oleh Minerva yang kembali ke Guild Scubus F, di mana waktu itu markas guild kegelapan tersebut sudah dihancurkan oleh seseorang. Bahkan para anggotanya diubah menjadi manusia kertas berwarna hitam yang ternyata itu perbuatan dari salah satu anggota gerbang iblis Tartaros yang bernama Kyoka. Kyoka ini punya kemampuan meningkatkan kemampuan seseorang, namun jika orang itu nggak tahan dengan sihirnya, maka ia akan berubah jadi manusia kertas tadi. Kyoka juga bilang jika ia diperintahkan oleh masternya untuk mengumpulkan pasukan yang kuat dengan sihir peningkat kemampuan miliknya. Maka dari itu ia pun lalu mencoba sihir itu pada si Minerva. Sementara itu di sisi lain, tim Natsu terlihat sudah meninggalkan Sun Village setelah berhasil menyelamatkan desa para raksasa tersebut. Jalan yang dilalui ternyata cukup sulit karena emang waktu berangkat mereka dibantu sihir Warod membuat mereka nggak tahu jika menuju Sun Village harus mendaki banyak gunung batu. Walau begitu, perjalanan nggak terasa melelahkan karena mereka mengira akan dapat hadiah besar dari Warod karena udah berhasil menyelesaikan misinya. Namun mereka harus kecewa saat sampai di rumah Warod karena pohon tua itu hanya memberikan satu buah kentang sebagai imbalan. Malam harinya, tim Natsu memutuskan menginap di rumah Warod, di mana malam itu mereka akhirnya diberitahu jika si pohon tua merupakan salah satu pendiri fairy tale di zaman Mavis, membuat mereka mengerti kenapa Makarov terlihat tegang saat menerima misi dari si Warod. Warod lalu bilang ia senang bisa bertemu dengan para peri, membuatnya merasa bernostalgia dan memberitahu jika Mavis pernah bilang di fairy tale teman adalah segalanya. Mengetahui jika Warod udah berumur ratusan tahun membuat Natsu bertanya pada pria tua itu, apa ia tahu sesuatu tentang N yang kemarin disebut oleh Atlas. Walau sayang, Warod bilang ia nggak tahu apa-apa tentang hal itu. Namun ia memberitahu tentang Tartaros, guild mengerikan yang selalu berhubungan dengan ritual iblis. Yang menurut rumor mereka udah berhasil memiliki buku Zerep yang mungkin ada hubungannya dengan N tadi. Keesokan harinya, Tartaros juga ternyata sedang dibahas oleh Dewan Sihir, di mana ketua dewan yang bernama Grandoma bilang akhir-akhir ini 7 guild kegelapan yang bekerja di bawah Tartaros hilang secara mendadak dan nggak diketahui keberadaannya. Di antara mereka ada yang mengira itu perbuatan fairy tale dan ada juga yang bilang mungkin itu perbuatan Crim Sorcier, guild independen milik si Jelal. Namun anggota dewan bernama Rossi curiga jika itu semua perbuatan Tartaros sendiri, di mana ia menebak jika guild kegelapan itu sedang membangun kekuatan militer, membuatnya ditertawakan oleh anggota dewan yang lain. Nggak diduga, Grandoma ternyata percaya pada pemikiran Rossi dan karena itu ia meminta para dewan bersiap untuk kemungkinan perang yang akan terjadi. Sialnya, markas dewan itu tiba-tiba diledakkan oleh seseorang hingga hancur lebur dalam sekali serangan aja. Doran Bolt yang ada di sana juga berhasil selamat namun tidak dengan si lahar. Doran Bolt lalu dikejutkan saat melihat sekeliling di mana hampir semua anggota dewan tewas dalam kejadian itu. Ia pun langsung mencari orang yang berhasil selamat dalam insiden tadi dan berhasil menemukan Rossi. Walau sial, Rossi lalu didatangi oleh si penyerang di mana pria itu bernama Jakal, salah satu dari ke-9 anggota Tartaros. Sebelum dihabisi, Rossi meminta Doran Bolt pergi, namun si Doran Bolt menolak, membuatnya harus menyaksikan secara langsung kematian Rossi di hadapannya. Doran Bolt ternyata dibiarkan hidup dan auto menuju ke sel nomor 1977 tempat Cobra berada, di mana ia yang sangat dendam pada Tartaros mencoba mengorek informasi tentang guild kegelapan itu pada si Cobra, karena Cobra merupakan anggota guild kegelapan Orekensis yang sama-sama tergabung dalam aliansi Balam bersama Tartaros juga. Cobra bersedia membantu namun dengan syarat semua anggota Orekensis yang udah ditangkap harus dibebaskan. Cobra lalu memberikan informasi penting yang ternyata semua anggota Tartaros merupakan iblis yang terlahir dari buku Zerep. Dan yang paling mengejutkan, master mereka semua nggak lain adalah N, iblis terkuat dari buku Sang Penyihir Hitam. Berpindah ke restoran milik Yajima di mana terlihat saat itu anggota Reijinsu sedang bekerja di sana.
Yajima sendiri saat itu sedang membaca berita tentang hancurnya dewan yang udah menyebar, membuat Fred dan Big Slow berkata beruntung Yajima pensiun di saat yang tepat. Namun tiba-tiba restoran itu dihancurkan oleh seseorang, di mana si penyerang ternyata mengincar nyawa Yajima. Ia dengan mudahnya bisa mengalahkan para Raijinsu dan membuat ketiganya nggak bisa bergerak, hingga pria itu pun auto berhadapan langsung dengan si Yajima. Pria itu mengaku sebagai salah satu anggota Tartaros yang lalu mencoba menghabisi Yajima dengan sihirnya. Nggak diduga petir tahu-tahu menyambar si penjahat yang nggak lain itu adalah perbuatan Laksus, di mana ternyata ia juga sedang bekerja di restoran Yajima dan baru saja pulang berbelanja. Pria bernama Tempesta itu sangat marah dan langsung menyerang Laksus, namun hebatnya dengan secepat kilat malah Laksus yang berhasil menyerang balik dari belakang. Saat Tempesta terjatuh, Laksus kembali menghajarnya sekuat tenaga sampai membuat tanahnya berlubang. Hingga saat si Tempesta pingsan, mereka berniat membawanya ke Fairy Tail untuk diinterogasi. Sialnya, sebelum itu terjadi, Tempesta kembali tersadar dan meledakkan diri hingga membuat asap hitam memenuhi tempat itu, di mana asap hitamnya bisa menyebabkan penyakit dan ketidakstabilan sihir untuk korbannya. Yajima, Big Slow, dan Evergreen auto pingsan setelah menghirup asap itu, menyisakan Fred dan Laksus yang masih bisa bertahan. Melihat teman-temannya menderita, Laksus meminta Fred membawa mereka semua pulang, sementara ia sendiri memutuskan menghirup semua asap hitamnya sendiri, membuat si Laksus auto semaput di hadapan Fred. Fred berhasil membawa Laksus dan yang lainnya kembali ke Guild, di mana di sana mereka diobati oleh si Poluchka. Walau nenek itu bilang keadaan mereka semua sedang dalam bahaya saat ini, terutama Laksus yang menghirup asap beracunnya dalam jumlah besar. Fred yang masih bisa bertahan memberitahu Makarov jika cucunya udah menyelamatkan kota. Walau tanpa sepengetahuan Fred, asap hitam ternyata udah menyebar jauh ke seluruh Magnolia dan menyebabkan banyak korban. Beralih ke markas Tartaros, di mana si Tempesta yang meledakkan diri ternyata belum mati dan sedang dipulihkan di sana oleh si Kyoka. Hingga setelahnya kita akan ditunjukkan jika Minerva berhasil bertahan dari sihir Kyoka dan sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang iblis di tempat itu juga. Nggak lama datang anggota Tartaros lain bernama Van Malt, di mana di sini terbongkar jika si Doriate yang kemarin dilawan Grey merupakan hasil eksperimen si Kyoka juga. Balik lagi ke Fairy Tail, di mana mereka yang udah tahu kalau Tartaros kini mengincar mantan anggota dewan bersiap menyebar ke alamat 4 anggota dewan yang udah mereka ketahui keberadaannya untuk melindungi mereka semua. Sebelum mereka pergi, Poluchka berpesan jika salah satu tim bertemu Tempesta, maka mereka harus mengambil darah dari orang itu untuk membuat penawar racun yang kini menjangkiti Laksus. Hingga akhirnya Makarov secara resmi mengutus semua anak-anaknya untuk menghancurkan Tartaros. Natsu, Wendy, dan Lucy bertugas menjaga mantan dewan yang bernama Michelo, walau pria tua itu terlihat nggak suka dijaga oleh Guild pembuat masalah seperti Fairy Tail, namun ia lalu dimarahi oleh cucu perempuannya yang bernama Michelia. Sialnya, nggak lama rumah si Michelo tiba-tiba meledak, beruntung ada Natsu yang bisa memakan ledakan tersebut. Membuat Jakal yang ingin meledakkan seluruh rumah sekaligus menghabisi semua penghuninya, marah dan menampakkan diri di hadapan mereka semua. Jakal langsung menunjukkan kekuatan dengan menciptakan angin besar di seluruh kota yang dapat membuat ledakan membuat kota itu hancur sekaligus. Setelahnya, ia pun meledakkan tubuh Natsu tanpa Jakal tahu sang salamander bisa memakan ledakan itu dan malah membuatnya lebih kuat hingga berhasil menyerang balik. Natsu menghajar Jakal habis-habisan sampai membuat si Michelo yang tadinya merendahkan Fairy Tail tahu kekuatan anggota Guild itu. Sementara si Natsu sendiri lanjut memukuli Jakal tanpa ampun sampai anggota Tartaros itu terlihat nggak sadarkan diri. Sialnya, sama seperti si Tempesta, Jakal bisa kembali sadar dengan cepat, sambil berkata jika Michelo memberikan informasi yang mereka mau, maka ia akan mengampuni pria tua itu. Setelahnya, ia memberitahu Natsu kekuatannya yang Jakal bilang apapun yang ia sentuh bisa meledak, hingga nggak diduga, tangan dan kaki Natsu yang tadi dipakai menghajar Jakal terlihat bercahaya dan kemudian meledak begitu aja, membuat sang salamander yang kini harus bergantian nggak sadarkan diri. Walau berkat kekuatan apinya, Natsu sama sekali nggak kehilangan anggota tubuhnya. Jakal pun lalu mendekati Michelo dan berkata ia cuma akan menghabisi cucu pria itu kalau Michelo memberikan informasinya, membuat pria itu lari ketakutan. Lucy mencoba melawan dengan mengeluarkan Scorpio yang terlihat pasir dari sang zodiak, berhasil mengenai Jakal dengan telak. Walau ternyata pria itu baik-baik aja sambil memberitahu jika semua anggota Tartaros nggak menggunakan sihir, melainkan memakai kutukan yang kekuatannya ada di atas sihir para manusia. Ia pun lalu menyerang Lucy dan Wendy dengan ledakan yang cukup besar dan kemudian pergi dari sana untuk mengejar si Michelo.
Dengan cepat, Jakal bisa menemukan Michello, namun ternyata si Lucy ikut mengejarnya. Sialnya, Jakal menggunakan cara licik dengan mengurung Michello di sebuah gelembung bersama dengan seorang penduduk lainnya. Yang ia bilang dirinya akan meledakkan salah satu dari orang itu dan Lucy harus memilih siapakah yang ingin ia selamatkan. Jakal memberi waktu 10 detik untuk memilih, yang tentu hal itu membuat si Lucy kebingungan. Namun gak diduga, Natsu yang udah disembuhkan oleh Wendy tiba-tiba datang dan menghajar si Jakal, membuat para sandera auto terlepas. Nggak diduga, Natsu juga menghajar si Michello karena pria itu dengan tega udah meninggalkan cucunya sendiri dan lebih mementingkan nyawanya. Setelahnya, tangan Natsu yang menghajar Jakal tadi kembali bercahaya membuatnya meledak. Walau hebatnya, kali ini Natsu dengan cepat bisa memakan ledakan itu. Natsu pun kembali menghajar Jakal dan saat tangannya meledak, ia lagi-lagi memakan ledakan itu. Melihat hal tersebut, Jakal terlihat aneh dan kemudian berubah wujud dan langsung membuat ledakan yang cukup besar. Hebatnya, Natsu masih bisa bertahan dan bergantian menghajar sang iblis hingga ia mengeluarkan pukulan Thunder Flame-nya yang mengenai tubuh si Jakal dengan sangat telak. Jakal yang udah berhasil dikalahkan berniat meledakkan dirinya bersama seluruh kota. Namun gak diduga, si Happy melesat cepat membawa tubuh iblis itu terbang ke udara, membuat ledakan yang sangat besar terjadi di atas langit. Kota pun berhasil diselamatkan oleh sang Exit, beruntung Happy sendiri masih bisa selamat juga, walau terlihat tubuh dan rambutnya harus terbakar oleh ledakan tadi. Tim Natsu memang berhasil melindungi si Michello, namun di tim lain mereka semua ternyata terlambat karena saat sampai di rumah mantan dewan yang akan mereka jaga, rumah-rumah di sana tampak udah berhasil dihancurkan dengan para mantan dewan yang telah terbunuh. Elfman dan Lysana lalu didatangi salah satu anggota Tartaros di mana gadis itu bisa menguasai tubuh orang lain, membuat Elfman tanpa sadar mencekik adiknya sendiri. Balik lagi pada tim Natsu yang menghubungi Makarov untuk melapor jika mereka berhasil menyelamatkan Michello. Michello lalu berkata sesuatu tentang Fez yang ia bilang adalah salah satu senjata dari Dewan Sihir, di mana Fez adalah sebuah senjata yang bisa melenyapkan seluruh sihir di seluruh dunia. Di sini, para anggota Fairy akhirnya mengerti jika Tartaros mengincar Fez untuk melenyapkan sihir dari seluruh dunia, sementara kekuatan mereka sendiri yang merupakan kutukan gak akan terpengaruh. Natsu lalu bertanya pada Michello di mana keberadaan Fez, namun pria itu menjawab jika ada 3 mantan anggota dewan yang bertugas menjaga Fez dengan menyegelnya menggunakan sebuah sihir penghubung, di mana hanya ketiga orang itulah yang dapat membuka segel dari Fez. Walau sulitnya, Michello sendiri mengaku ia nggak tahu siapakah 3 mantan anggota dewan yang udah dipercaya untuk memegang sihir penyegel tersebut, dan hanya mantan ketua dewan sihirlah yang mengetahui hal itu. Mendengar itu, para peri yang masih berada di guild sekuat tenaga mencari alamat mantan anggota dewan lainnya dan berhasil menemukan 16 alamat termasuk alamat dari mantan ketua dewan sihir. Membuat Makarov secepatnya mengutus Erza dan Mira pergi ke alamat sang mantan ketua tersebut. Keduanya pun berhasil sampai di rumah sang mantan ketua yang bernama Crawford, di mana pria tua itu yang udah mendengar kabar kematian teman-temannya tahu jika Erza dan Mira datang untuk bertanya tentang keberadaan Fez, walau Crawford bilang ia sendiri nggak mengetahui tentang hal itu. Bahkan ia bilang 3 mantan anggota dewan yang menjaga segel juga nggak tahu di mana keberadaan Fez yang sebenarnya. Maka dari itu Erza dan Mira mengerti kenapa Tartaros menghabisi semua anggota dewan yang mereka temui, karena dengan terbunuhnya ketiga orang itu otomatis segelnya akan terbuka. Nggak lama rumah Crawford diserang oleh beberapa orang, beruntung Erza dan Mira bisa menangani mereka semua, walau keduanya lalu dikepung oleh jumlah pasukan yang sangat banyak. Di sisi lain, Doran Ball ternyata udah membebaskan semua anggota Orokin Sys, walau nggak diduga di sana si Cobra menghabisi Brand yang merupakan sumber masalah dari guild tersebut. Hingga nggak lama, mereka semua ditemui oleh Jelal dan Meredi yang sebelumnya udah membuat janji dengan si Doran Ball untuk mengawasi para Orokin Sys. Di sisi lain, Natsu yang udah diberitahu Michello alamat mantan ketua dewan auto melesat ke sana bersama Happy. Sementara saat itu Mira dan Erza udah berhasil menjatuhkan lawan-lawan mereka. Sialnya, mereka tiba-tiba pingsan karena ternyata si Crawford tadi menyuguhi keduanya dengan teh yang diberi obat tidur. Hingga di sini akhirnya terbongkar jika pria tua itu udah bekerja sama dengan Tartaros. Dan di sini kita akhirnya juga tahu bagaimana caranya guild kegelapan itu bisa mengetahui alamat semua mantan anggota dewan. Nggak lama Natsu tiba di sana juga, walau saat itu Mira dan Erza udah nggak berada di rumah mantan ketua dewan tersebut, membuatnya sangat marah karena Natsu udah sadar jika Crawford lah yang udah mengkhianati mereka. Beralih pada Erza yang ternyata dibawa ke markas Tartaros hingga ia lalu ditemui oleh si Kyoko. Kyoko memberitahu Erza jika Crawford ada di pihak mereka karena pria tua itu setuju bekerja sama
karena ingin jadi ketua dewan lagi. Sementara Mira saat itu akan dijadikan bahan percobaan untuk mengubahnya jadi salah satu prajurit Tartaros. Kyoko ternyata menangkap Erza karena ia ingin tahu keberadaan si Jelal, dan di sini akhirnya Erza diberitahu jika Tartaros sudah berhasil menghabisi dua mantan dewan yang memegang segel Vest dan tujuannya mencari Jelal karena ternyata Jelal adalah mantan anggota dewan ketiga yang memegang segel tersebut. Berpindah pada Jelal di mana Hot A dan Midnight setuju untuk bergabung dengan pria itu, sementara sisanya memilih untuk bertarung lebih dulu dengan si Jelal. Scene lalu berpindah pada Crawford dan si Van Malt yang sedang berbincang di mana patua itu meminta pada Van Malt agar mereka menghabisi Erza supaya nggak ada saksi atas pengkhianatannya. Tapi tiba-tiba Natsu datang ke sana dan langsung menghajar sang mantan ketua dewan tersebut. Natsu yang bisa datang ke sana berkat penciumannya bertanya pada Van Malt keberadaan Erza dan juga Mira. Hingga ia pun langsung menghajar Van Malt membuat iblis itu marah dan memanjangkan tangannya untuk menyentuh Natsu, di mana dari pegangan itu Van Malt berhasil menyetrum tubuh sang salamander menggunakan elemen petir. Beruntung si Happy dengan cepat menggigit tangan sang iblis membuat Natsu terlepas dan bisa membakar tubuh si Van Malt. Nggak diduga Silver lalu datang dan meminta Van Malt menyerahkan si Natsu pada dirinya, membuat Van Malt pergi sambil membawa tubuh si Crawford. Silver yang tahu kalau Natsulah yang udah mencairkan es di Sun Village malah berterima kasih karena katanya ia merasa bersalah membekukan desa itu cuma karena kesalahpahaman aja. Hingga tiba-tiba ia membekukan tubuh Natsu dengan sekali serang aja. Natsu berhasil ditangkap, beruntung Happy bisa melarikan diri dan di sini kita akan diperlihatkan jika markas Tartaros berada di sebuah pulau melayang yang berbentuk sebuah kubus. Natsu dimasukkan dalam sebuah penjara yang nggak diduga di sana ternyata udah ada Lisana juga. Keduanya nggak bisa memakai sihir karena tangan mereka diikat menggunakan borgol anti sihir. Balik lagi ke Jelal yang kewalahan melawan 3 anggota Orekenses sekaligus, di mana Cobra dan yang lainnya melawan Jelal karena mereka ingin bebas dan nggak mau mengikuti perintah dari pria itu. Hebatnya Jelal bisa melawan balik sambil berkata jika ia akan memberikan mereka semua kebebasan dengan melepaskan kegelapan yang selama ini menyelimuti para anggota Orekenses tersebut. Tanpa mereka semua sadari, Brand ternyata belum mati dan terlihat jika ia akan berubah dalam wujud Zero. Berpindah ke Fairy Tail yang saat itu Grey dan yang lainnya udah kembali ke sana hingga nggak lama mereka dikejutkan oleh kedatangan si Happy. Happy langsung melaporkan tentang semua kejadian yang udah ia alami. Happy juga memberitahu jika markas Tartaros bisa melayang dan selalu berpindah-pindah. Beruntung di sana ada Levi yang berkata ia akan meneliti kemana arah markas itu bergerak. Mengejutkannya, Elfman lalu datang ke sana juga walau ia terlihat sedikit aneh, di mana ternyata ia udah diancam oleh anggota Tartaros tadi untuk menghancurkan guildnya sendiri menggunakan sebuah bola lakrima penghancur. Balik lagi ke Natsu dan Lisana dan di sini kita akan ditunjukkan jika Silver nggak sejahat teman-temannya yang lain karena ia bersedia memberikan Lisana minuman karena nggak tega melihat gadis itu. Hingga setelah Silver pergi, Natsu berkata pada Lisana jika bau pria itu mirip dengan si Grey. Di sisi lain, Crawford yang udah kembali tersadar sedang melacak keberadaan Jelal menggunakan sihir arsipnya bersama Van Malt. Bersamaan dengan Erza yang disiksa Kyoko agar sang Titania memberitahu di mana Jelal berada. Sementara itu di tempat Jelal, Zero yang bangkit langsung menyerang pria itu. Nggak hanya sekali, bahkan ia kemudian menghajar Jelal lagi, sampai tubuh si Jelal terlihat lenyap dari tempat itu. Namun tiba-tiba, Jelal ternyata udah tahu jika Zero tadi hanyalah ilusi yang dibuat Midnight, di mana ia cuma berpura-pura ada di pihak Jelal dan di sini Brand sebenarnya udah tewas. Jelal lalu mengeluarkan sihir Grand Chariot untuk mengalahkan semua anggota Orekenses sekaligus. Jelal pun berhasil menjatuhkan Midnight dan yang lain kecuali si Hot A yang bener-bener ada di pihaknya. Setelah itu ia meminta mereka semua bergabung dengan Crim Sorcier untuk sama-sama menebus kesalahan mereka di masa lalu dengan cara menghabisi si Zerep. Balik lagi ke Crawford yang memberitahu Van Malt jika ia mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada menemukan keberadaan Jelal, di mana pria tua itu berhasil memindahkan segel face yang ada di Jelal pada dirinya sendiri. Namun bodohnya ia lupa jika Tartaros akan menghabisi siapapun yang memiliki segel tersebut, membuatnya dihabisi oleh si Kyoko yang tahu-tahu datang ke sana juga.
Karena segelnya udah dibuka, Phase pun lalu muncul dari bawah tanah di suatu tempat, membuat kubus markas Tartaros bergetar sebagai tanda jika senjata itu udah berhasil terbuka. Bersamaan dengan itu, di penjara Natsu melihat tiba-tiba ada sebuah pedang di depan sel mereka. Di sisi lain, di tempat penelitian si Kyoka, Tempesta nampak udah berhasil bangkit dengan tubuh barunya, walau di sini anak buah Kyoko bilang Tempesta akan kehilangan ingatan tiap kali ia dibangkitkan. Di sana nggak hanya Tempesta, karena Jakal yang ternyata masih hidup berhasil dibangkitkan oleh Kyoka juga. Begitupun Minerva yang udah memiliki kekuatan baru dari iblis wanita tersebut. Di Fairy Tail, Elfman ternyata diikuti oleh Kana yang merasa jika pria itu bersikap aneh. Walau sialnya ia malah diserang oleh si Elfman yang masih terpengaruh sihir dari anggota Tartaros tadi. Sementara itu, Levi memberitahu teman-temannya kalau ia udah berhasil menemukan markas Tartaros, di mana saat itu kubus besar tersebut sedang berada tepat di atas mereka. Namun saat mereka bersiap menyerang, guil para peri berhasil diledakkan oleh si Elfman. Para Tartaros emang sengaja lewat di atas Fairy Tail untuk melihat kehancuran guild tersebut, di mana mereka sangat yakin jika Makarov dan anak-anaknya udah berhasil dihabisi. Namun Kyoko dan kawan-kawan lalu dikejutkan oleh laporan para prajurit yang bilang ada 3 orang yang sedang menuju markas mereka, di mana itu merupakan para Exit yang sedang terbang dalam kecepatan tinggi. Happy dan yang lainnya terlihat membawa banyak kartu milik Kana, di mana Putri Gildart itu ternyata berhasil melepaskan diri dari Elfman dan mengurungnya di dalam kartu. Hingga saat Lakrima meledak, Kana dengan cepat melakukan hal yang sama pada semua teman-temannya. Setelahnya, Kana pun kembali membebaskan teman-temannya saat ketiga Exit udah berhasil mendarat di kubus Tartaros, termasuk Elfman yang akhirnya kembali tersadar. Bersamaan dengan itu, di tempat penelitian, Mira bisa membebaskan diri sambil berkata mereka nggak akan bisa mengubahnya jadi seorang iblis. Karena Mira sudah sejak lama punya iblis di dalam dirinya, malah beruntungnya berkat percobaan tadi itu malah memulihkan tubuhnya. Nggak hanya Mira, karena Kyoko lalu dibuat terkejut karena Erza tahu-tahu udah menghilang dari penjara. Yang ternyata itu perbuatan Lisa Nanatsu yang bisa bebas berkat menemukan pedang tadi. Nggak lama Erza muncul sambil membawa monster milik Kyoko yang tadi dipakai untuk menyiksanya. Hingga kemudian ia membalas dendam perbuatan si Kyoko dan mengikat iblis wanita tersebut. Setelah meminta Natsu pergi, Erza bertanya apa maksud Tartaros mencari Phase yang Kyoko jawab itu untuk menyambut kembalinya Zeref. Mengejutkannya, iblis itu lalu bisa lepas dari borgol dengan mudah, walau ia langsung dihajar oleh si Erza. Di sisi lain, para peri pun udah memulai perang dengan para prajurit Tartaros. Walau udah dibantu oleh makhluk-makhluk ciptaan Kyoko, kekuatan para peri ternyata nggak bisa mereka tandingi. Pertarungan berat sebelah terjadi di sana, di mana para peri sangat kuat dan bisa menjatuhkan banyak prajurit dengan sangat mudah. Nggak lama mereka dikejutkan oleh sebuah ledakan yang ternyata Erza menghajar si Kyoko sampai menembus ke tempat itu. Dan berkat Erza, para peri pun berhasil menemukan jalan masuk langsung ke markas Tartaros. Beralih pada Natsu Lisana yang sedang melawan para prajurit di dalam benteng, namun ia kemudian dikejutkan oleh kedatangan Zeref yang ternyata berada di sana juga. Setelah meminta Lisana pergi, Natsu mencoba menebas Zeref dengan pedang yang tadi ia temukan, walau tentu malah pedangnya yang jadi hancur. Di sini Zeref datang cuma untuk memberikan pilihan pada sang salamander, di mana ia bilang Natsu bisa memilih menghabisi N atau membiarkannya hidup. Dan setelah itu ia pun pergi begitu aja, membuat Natsu bingung apa maksud perkataan dari sang penyihir hitam tersebut. Di sisi lain, Poluchika mengingatkan para peri untuk mengambil sampel darah si Tempesta agar ia bisa membuat penawar racun untuk Laksus dan yang lainnya, hingga akhirnya Fairy Tail pun masuk ke lubang yang dibuat Erza tadi. Sementara Erza sendiri saat itu masih sibuk melawan Kyoko yang bergantian menyerangnya. Berpindah pada Lisana yang akhirnya berhasil menemukan keberadaan Mira, walau keduanya lalu didatangi si pengendali tubuh yang diketahui bernama Sayla. Di sisi lain, Lucy Wendy yang berpencar dengan teman-teman mereka sampai di ruangan si Van Malt dan menemukan jika Phase akan mulai menembak dalam waktu 41 menit. Van Malt yang punya kemampuan bertarung paling rendah memilih untuk bersembunyi, namun kemudian datang anggota Tartaros lain yang bernama Keyes ke tempat itu juga, membuat Van Malt berani menampakkan diri. Melihat itu, Lucy menggunakan Aries dan Taurus untuk mengalihkan perhatian, sementara mereka akan pergi ke tempat Phase berada.
Walau mengejutkannya si Keyes tahu-tahu bisa mencegat keduanya di tempat lain. Beruntung ada Grey yang membantu walau terlihat ia nggak bisa menyentuh pria tengkorak tersebut. Walau begitu, berkat sang penyihir es, Lucy Wendy bisa melanjutkan pencarian mereka. Anehnya, saat akan keluar, Lucy Happy tertangkap oleh teknik milik Aries, karena itu ia meminta Wendy dan Carla melanjutkan misinya hanya berdua aja. Di sini ternyata Van Mat lah yang entah bagaimana bisa menggunakan jurus milik Aries. Walau kemudian ia diserang oleh seseorang, di mana Natsu ternyata berhasil sampai di tempat itu. Berkat Natsu, Wendy bisa pergi dengan tenang karena Lucy dan Happy berhasil terbebas dari si Van Mat. Setelahnya, kita akhirnya ditunjukkan jika Van Mat bisa berubah menjadi Taurus dengan menyerap jiwa kedua zodiak milik si Lucy itu. Van Mat menggunakan cara licik dengan mengubah wajahnya jadi Aries saat Natsu akan menyerang, membuat sang salamander bisa dihajar oleh iblis tersebut. Kocaknya, ia juga mencoba mengubah wajahnya jadi Taurus agar si Natsu iba, tapi sang salamander malah menghajar Van Mat dengan tinju apinya. Di mana hal itu membuat si iblis marah dan bersiap menunjukkan seluruh kekuatannya dari menyerap jiwa-jiwa orang lain selama ini. Oke, karena videonya udah habis, gue undur dan Gayakin Movie pamit. Jangan lupa pantengin terus Gayakin Movie untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.